Selamat bertemu kembali saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memenuhi seluruh kehidupan saudara oleh Roh Kudus. Kita akan kembali membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Marilah kita berdoa. Tak hentinya kami bersyukur karena tak hentinya kasih setiamu ya Bapa. Melalui program Roti Hidup kembali kami bertemu dan merindukan firman Tuhan berbicara kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, lalu Engkau mengampuni dosa-dosa kami, agar kami layak untuk setiap perkara yang baik ini. Firman-Mu berbicara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 30. Sabda Tuhan demikian. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Amin. Mau jadi yang terbesar? Saudara, menjadi orang terkenal atau terbesar dan yang semacamnya menjadi impian banyak orang. Itulah sebabnya sering terjadi pertengkaran untuk memperoleh posisi yang semacam itu, apalagi jika posisi itu dibatasi jumlahnya. Walaupun posisi yang menjadi rebutan itu sering tidak dipahami oleh orang yang berkeinginan mendudukinya. Hal serupa terjadi juga di antara para murid Yesus pada saat mereka bersama Yesus sedang melakukan perjamuan Paskah. Para murid berdebat tentang siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Untuk menghentikan perdebatan itu, Yesus memberikan penjelasan yang berbeda dengan apa yang terlintas dalam pikiran mereka. Menurut Yesus, orang yang terbesar adalah orang yang menjadi paling muda dan menjadi pemimpin yang melayani. Dalam hal ini, Yesus menekankan perlunya seseorang melakukan sesuatu sebagai bagian dari pelayanan dengan sikap rendah hati, tulus, dan setia. Maka orang tersebut akan menjadi terkenal atau terbesar. Tindakan melayani yang dilakukan Yesus saat perjamuan Paskah menjadi contoh yang paling dekat. Dia yang melayani murid, tetapi bukan berarti dia rendah. Namun justru perbuatan itu dia semakin besar. Menjadi orang yang terbesar atau terkenal tidaklah salah. Namun untuk mencapainya harus dengan cara pandang yang benar. Menjadi orang yang terkenal, dihormati dan dihargai secara otomatis terjadi pada kita jika kita terlebih dahulu memiliki sikap melayani. Karena itu jika ingin menjadi terbesar di hadapan Allah, maka lakukanlah segala kehendaknya dengan sepenuh hati dalam kata dan perbuatan. Bertindaklah rendah hati dalam melakukan kebenaran,
serta nampakkanlah bahwa yang lebih utama adalah membesarkan berita tentang kasih Kristus kepada semua orang. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berilah hati yang melayani bagi setiap kami sebagaimana firman-Mu. Roh Kudus, karuniakanlah kerendahan hati dan ketulusan dalam semua yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Hamba mau berdoa bagi semua saudara yang sedang berdoa bersama saat ini. Berikanlah setiap kebutuhan yang kami perlu, baik itu kesehatan, baik kedamaian dan sukacita dalam Tuhan. Kekuatan dalam bekerja, kelancaran dalam semua rencana, kesabaran dalam tantangan, dan kemenangan atas pencobaan. Anak-anak kami dalam studi, Tuhan kiranya memberkati dan memberi kemampuan belajar serta berhasil tepat waktu. Tuntun dalam masa muda sehingga selalu hidup menurut firman-Mu ya Tuhan. Kami pun berdoa buat persidangan PWGT Jemaat Immanuel Batakan yang berlangsung hari ini. Oleh hikmat-Mu semua berjalan dengan baik dan demi kemuliaan nama-Mu. Kasih dan pertolongan Tuhan juga nyata bagi saudara yang sedang bergumul karena musibah bencana alam. Ya Tuhan, dengar dan sahutilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu.